Mikir ya, Van? Mikir nih. Ini soalnya ya ini yang tak takutin aku ngobrol sama Cilala nih. Kenapa? Berat pasti. Iya berat. Ya udah kita yang obrolan kita tuh gini ya sih. Ini bukan just universe terus yuk gabungin. Udah. Semoga sinyalnya nyampe ya. Iya, sinyalnya nyampe sama ke teman-teman semua yang jadi HRD sekarang banyak banget sih yang dari barista sekarang jadi HRD. Udah milihin CV gini-gini. Okay. Interview ini oke. Siap. Nah, saya gitu aja. Menarik ya. Jenjang karir. Berarti Anda diberikan jenjang karir. Aku tadi tuh mau nanya di bagian ini. Ketika tadi aku sebagai owner, aku punya case dengan karyawanku seperti itu. Yang pertama harus tak lakukan berarti kan consulting dulu nih sama dia butuhnya apa sih sebenarnya. Terus win-win solutionnya ada di mana sih. Ketika itu keluar pasti ada waktu di mana dia akan berubah dari kebiasaannya yang dulu diikutin dengan perusahaan, tapi habis itu terus yaudah aku yang berangkat pagi ya, nggak tahu lagi rame sepeda, dia tiap hari berangkatnya jadi sepeda. Itu kan malah jadi something kayak pedang bermata dua untuk si perusahaan. Dikasihnya yaudah kamu mintanya apa, dikasih terus tapi dia malah balik lagi ke SOP-nya perusahaan, berarti kan menang banyak nih si perusahaan. Tapi dengan cara melonggarkan apa yang dimau karyawannya. Apakah itu Cik Lala handle yang kayak gitu juga nggak sih untuk masalah consulting itu, untuk dari case beberapa tempat itu untuk dipanggil counseling kayak gitu? Kalau aku mungkin tidak spesifik untuk counselingnya, tapi aku handling company-nya. Handling di company. Jadi kalau misalnya ada case kayak gitu itu balik lagi sih, perusahaan ini sudah punya struktur organisasi belum? Kan aku tadi bilang pondasi ya. Pondasi. HR itu pondasi. Mau gede kayak apa sudah punya pondasi belum? SOP itu penting banget loh. Tapi aku yakin banyak perusahaan yang nggak punya SOP. Aku kalau bikin SOP ya Ci, 68 halaman itu cuman baru SOP lapangan. SOP pembuatan menu 60. Lain balik lagi, SOP yang udah dibuat dilaksanain nggak? Nah itu. Nah, jadi sebenarnya ini ada balik lagi gini ya. Pondasi sama karyawannya. Pondasinya kuat. Nah, ternyata di banyak perusahaan mereka punya pondasi yang kuat. Tapi nggak ada yang monitoring pondasi ini berjalan dengan baik. Lack of leader skill. Karena it's an issue ya. Jadi ada salah satu buku dari coachku, mentorku juga, namanya 3 Kunci Sukses Pengelolaan SDM. Sebenarnya balik lagi, mindset, sistem, sama leadership. Ini mungkin yang akan menjawab semua pertanyaannya Irfan ke aku. Ini kita bahas tentang leadership. Sistem itu kan sebenarnya kamu bangun fondasi. Oh, saya buatin SOP. Nah, terus habis kamu udah buatin SOP, siapa yang ngawal SOP ini berjalan dengan baik? Karena kan as a consulting ya, konsultan, kamu kan nggak tiap hari ada di sana. Enggak, konsultannya kan temen gue sih. Aku kan jualan mesin. Oh. Kan gitu. Ini dia promosi, jadi yang butuh mesin kopi silakan. Nah itu yang sebenarnya missing. Kalau membuat program sih bisa. Berarti tadi dari sistemnya. Yang kedua tadi mindset, sistem, leadership. Mindset, sistem, leadership. Mindset perusahaan. Mindsetnya pengusaha itu apa sih? Berat nih Ci, ini panjang nih. Iya, aduh, gimana ya? Yaudah kita leadership aja ya. Kita bahas satu di bagian HRD-nya aja kali ya. Boleh. Bagian HRD-nya untuk di bagian leadership, ya benar. Tapi tetep ya, kan panjang. Leadership-nya ini dari sudut pandang si HRD. Kita sebagai HRD lah. Oke, kalau misalnya bahas tentang SOP, yang awal SOP kan sebenarnya adalah leaders. Kalau memang leadernya adalah HR, HRD, HR ini ngawal nggak SOP ini berjalan dengan baik? Karena punya sistem yang bagus. Kamu tadi bilang kamu buat SOP operasional aja bisa berapa puluh halaman. Itu kan bagus ya, tapi dijalankan apa enggak itu kan nggak tahu masalahnya.
That's why standar satu karyawan dengan karyawan lain beda. Padahal SOP-nya sama, sama-sama barista. Tapi kenapa yang satu bisa bagus, yang satu enggak? Controllingnya, Karena bisa jadi yang satu menjalankan sesuai SOP, satunya enggak. cari shortcut. Cari shortcut. Nah, ini balik lagi ya. Saat tadi gue bilang pembicaraan ini akan berlaku untuk semua bisnis, karena semua bisnisnya kalian tuh pasti pakai manusia, dan manusia itu kayak tetap tetap akan berkembang dan tetap akan menjadi isu dalam dunia bisnis. Gitu ya. Pusing. Oke. Aku yang diem deh. pusing karena mikir terus ternyata gini, ini kalau saya mewakili mungkin ya Ci, dari barista-barista lama yang sekarang udah naik jabatan gitu kan. Ternyata tuh aku baru segini ya, ternyata ini ya. Ya jadi kalau Belajar. kalian pada mikir kayak gitu, DM Cilala aja. Apa yang bisa saya bantu? Silakan kontak di L2GIG. Aduh, GIG itu apa sih, Ci? Aku penasaran loh, Ci, dari dulu. Gigs itu kayak singkatan aja sih sebenarnya. Apa ya? Udah menjadi brand. Iya, eager, personalnya. orangnya eager kerja itu kan gigs ya. Related sama kerjaan itu kan gigs kan. Pekerjaan itu kan gigs kan. Gitu. Oke. Gigs itu nanti berhubungan dengan mindset, di mana mindsetnya seneng. Itu points of view. Balik lagi ya. Setiap orang bisa mendefinisikan gigs, enggak apa-apa. Pan. Dia Ini. pakai contekan loh ternyata. Iya, mikir sama Cilala susah loh. Ini harus Sedih ya. air putihnya harus penuh. Ci, silahkan Ci diminum. Aku udah. Nanti cobain ini, Ci. Oh, Kopi oke. susu. Masih minum kopi kan? Oh, masih dong. Ya, itu nanti tak bawain dah. Saya itu dulu punya program namanya Counseling for Coffee. Counseling for coffee. Aku pernah sekali. Iya. Iya, betul. Nah, ini Charity tadi program. charity program. Ini juga charity product. Oke. Serius, 20% itu kan 30% lah. 30% itu aku lupa kemarin apa ya. 20% itu tak buat charity. 10% itu tak buat digital marketingnya atau cari timnya kayak gitu, buat operasional lah ya. 70%-nya HPP Ci. 35 ya. 35. Nah tadi kalau mau bahas masalah leadership nih ya Ci, leadership ini kan paling nggak dia minimal modalnya kan sebenarnya mental. Betul. Nah, kalau untuk masalah leadership, dia udah jadi posisinya gini deh, ada case nih. Kita bahas leadership sama mental nih ya. Panjang. Ice breakingnya bentar aja udah. Ice breaking. Sayang banget Cilala di sini tuh kalau nggak dibuat belajar tuh ya eman lah. Ketemunya setahun sekali loh Ci. Iya, kita terakhir ketemu 2020. 2020 2019 Covid. Iya, 2019 kita ketemu. Jadi ada case. Aku barista lama. 7 tahun. Daftar ke tempat baru. Oke. Iya, Pak. Saya udah barista 7 tahun. Yang. Itu apakah kinerjanya dia akan sebanding lurus dengan lamanya dia bekerja di bidang itu? Enggak. Atau Langsung aku jawab enggak. Sorry to say ya. Jadi bukan berarti kamu yang kerjanya lama nggak bagus, tapi ntar aku kasih tahu kenapa. ya. Pertanyaannya apa lagi? Udah dijawab kan? Enggak kan? Enggak. Nah, terus larinya kan ke mental. Loh, aku wes 7 tahun kerja ora tau gawe ngene kok kowe gawe ini kayak gini. Kok kamu bersih-bersihnya kayak gini? Enggak gitu caranya. Jadi toksik. Itu akan Berarti itu nggak benar
memberikan contoh tidak benar. Nah tapi dia dapat mental sih Eh, dari modalnya karena udah dia. lama aja kan. Iya. Mhm. Itu kan yang menjadi mental healthness-nya dia di sana nggak sih? Jadi pertanyaannya adalah, Jadi pertanyaannya adalah sudah dijawab. sudah dijawab. Terus aku jawab apa lagi? Terus aku pengen dari enggak itu kenapanya itu yang akan jadi panjang. Oke, kenapa? Jadi gini, kalau misalnya orang udah kerja lama, kemudian dia keluar, pertanyaannya dia bekerja itu karena memang dia loyal atau karena memang dia nggak ada kerjaan. Jangan-jangan habis 7 tahun itu sebenarnya perusahaannya tutup, jadi mau nggak mau dia harus cari kerjaan baru. We never know kan. Maaf, kalau HRD itu kita harus lihat dari another perspective. Kemudian gini, pekerjaan yang lama meskipun bidang bisnisnya sama itu akan membawa attitude yang beda. Kita tuh sebenarnya kan udah di coloring ya di pekerjaan. Nah, saat kita masuk ke pekerjaan yang baru, aku bilang gini, orang yang hebat itu adalah orang yang mau menolkan dirinya, mulai dari nol ya. Orang yang mau bersihin dulu ilmunya. Kalau zaman sekarang ini kita itu kan sebenarnya adalah harus unlearn untuk relearn. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong, benar. Kalau mau jadi orang yang hebat, aku bilang adalah orang yang mau untuk kosongin dia untuk belajar lagi. Karena something new. Kebayang nggak sih culture-nya beda? Kayak tadi kan contohnya adalah, loh kamu kok cuma gini aja. Yeah. Itu bisa jadi memang di sana perusahaan yang baru culture-nya seperti itu. Tapi kalau aku juga lihat ya pengalamanku, banyak orang lama masuk ke perusahaan baru tuh membawa culture yang lama. Betul banget. Ya nggak? Jadinya sebenarnya aku nggak bilang dia toxic, tapi ini ingat tadi aku bilang kompetensi yang dibutuhkan di 2021 sampai 2025 itu adalah agile, lincah terhadap perubahan. The world is changing. Adaptasi. Iya, kita harus beradaptasi. Kalau misalnya kamu membawa pola yang lama ke tempat yang baru, itu kayak nggak fair juga. Karena kamu di hire sebenarnya untuk ikut culture-nya perusahaan yang baru, bukan culture-nya perusahaan lama. Kita boleh suggest kok, Pak, di tempat saya ya Pak ya, ini saya mau saran, kalau di tempat saya kalau ada kejadian gini, biasanya saya kayak gini Pak, itu Bapak akan hemat kos, Bapak akan ini, Bapak akan itu. Ownernya nerima nggak nih? Yeah. Gitu. Tapi nggak yang nggak bisa, harus kayak gini. Nah itu yang menurutku adalah salah. Decision-nya di sana. Ya mungkin bukan balik lagi as a mental ya, aku bilang adalah attitude. Leader yang baik itu adalah leader yang memang mau dengerin. Leader yang nggak ngotot dengan situasinya. Kamu tuh tahu apa? Aku tuh kan orang lama 7 tahun. Nggak boleh kayak gini. Nah, ini kata nggak boleh itu kan sering ya. Ini balik lagi kompetensinya tentang emotional intelligence. Itu soft skill. Itu bukan hard skill. Lu mau jago buat art di kopi, kalau lu ternyata baperan, percuma. Nah, ini yang sering kali aku sering temuin, misalnya dia ngomong A, kemudian ada dibilang, oh kayaknya nggak bisa gitu deh Pak, gini-gini, terus leadernya baper. Sering kan kayak gitu. Yaudah kamu aja ngerjain. Padahal kan, aduh come on lah ya, aku sedih sih lihat anak-anak muda sering baper kayak gini ya. Gitu. Tercerahkan yang sampai silau gitu. Karena lampu ya. Oke. Ada pesan nggak Ci buat para leader, para HRD, para atasan? Apa ya pesannya ya? Aku tuh banyak banget, semoga tidak membuat kalian pusing. Kalau seret minum air ya. Yaudah aku minum yang ini. Pesannya gini sih, in any kind of business itu akan selalu ada perubahan. The only constant in the world itu adalah change. Dan kita harus bisa agile ya. Kompetensi aja bisa berubah kok. Dengan adanya COVID semua berubah. Kita dulu duduk bisa sebelahan. Kita dulu
nggak ada namanya pakai masker. Kita Salaman. dulu nggak pernah cuci tangan gitu kan. Nah, situasi itu berubah. Either leaders, either business owner atau siapapun, percayalah, saat kita itu mau untuk unlearn dan relearn, kita tuh akan jadi lebih pesat majunya. Karena kita akan membuang pola yang lama. Membuang beban yang dibawa sebelumnya. Jadi sebenarnya kan udah tahu itu nggak berfungsi, ngapain sih di carry terus dengan bilang pengalaman saya zaman dulu. Nah, itu come on, ini kita udah berada di era, entar lagi kita 5.0 ya. Kalau masih pakai 2.0, aku pikir kita bakalan ketinggalan banget. That's why cuma punya kompetensi aja nggak ngejamin. Ini bukan diem karena pusing, tapi diem karena wow, ada hal baru yang banyak banget yang emang di 2021 ini, yang apalagi show kerbau ya. Ya di tahun kerbau ya sih ya. Itu yang emang kita harus lari lah. Betul. Entah. Kan kerbau terkenal pekerja keras. Entah lari di kerjaan atau kamu mau lari buat kerja belajar. Exactly, karena kalau misalnya aku nambahin ya, mungkin terakhir, kalau kita bahas tentang leadership sebenarnya itu sederhana. Leadership itu cuma kata-kata. Leadership cuma kata, leadership, kepemimpinan. Tapi aku percaya setiap orang itu a leader. Dia itu leader untuk dirinya sendiri. Jadi nggak usah sedih kalau misalnya nggak punya anak buah. Intinya kamu bisa self leadership. Kita bisa jadi leader untuk diri kita sendiri, dan itu yang paling susah. Nyuruh-nyuruh orang tuh gampang, tapi gimana caranya kita bisa self leadership, menurutku itu yang paling penting banget. Karena kalau kamu udah self leadership, kamu tuh walk the talk. Leader itu kan walk the talk kan, melakukan apa yang dia omongin kan. Kalau dia melakukan apa yang dia inginin, orang tuh ngelihat dia kan, dia tuh akan menginspirasi orang lain. Nah, this is leader gitu loh. Ini kalau dari tadi kita ngobrol udah jadi berapa quotes ya dia? Aku mikir sampai gitu. Karena Mikir ternyata sampai situ. aku sama Irfan tuh sama-sama suka quotes. Aduh, thank you banget Cik Lala. Thank you Irfan, Ini- semoga tidak penuh ya. Nggak, ini menjadikan Nggak suatu tumpah. PR lagi buat aku, di mana pengembangan buat teman-teman juga yang katanya HRD yang katanya HRD atau udah punya bisnis kopi kayak gitu, kalian masih harus lihat lagi nih di luar kompetennya karyawannya kalian, itu hal-hal apa aja sih yang masih bisa buat ngupgrade mereka. Hal-hal apa yang bisa untuk buat upgrade mereka? Ya, sehingga untuk di industrinya pun itu juga akan berkembang karena dari impact si owner ini yang leadershipnya dilihat sama karyawannya. Gitu nggak sih? Atau gimana sih kesimpulannya? Yang Kesimpulannya adalah dalam suatu bisnis kita tuh dealing with humans, dealing with human. ya kan? Ingat aja tiganya. Yang pertama itu adalah mindset, sistem, sama leadership. Mindset ini yang paling penting, karena mindset business owner yang akan bawa bisnisnya tuh segede apa. Sistem itu kan yang menjembatani mau seperti apa. Sistemnya ini kan yang natain. Oh kayak gini sistem yang buatin. Gimana? Betul. Minimal seginilah, kamu harus gini. Indian kan harus ada leaders yang ngawal prosesnya ini kan. Dan ini sebenarnya berlaku bukan cuma untuk business owner aja, ke kita secara personal juga. Setiap manusia itu kan pasti punya mindset. Mau punya mindset kayak apa? Mindset kecil apa mindset besar? Terus how to-nya itu kan bangun sistem, bangun habit. Kemudian leadership, rutin nggak, Yang komitmen nggak, betul. Konsistensi. Betul, konsistensi, the most difficult things. Tapi ya Indian aku pikir this is life. Ini adalah dunia bisnis. Selama itu berhubungan sama manusia, segala teori itu relevan. Segala Teori teori tentang itu manusia itu relevan. Karena percayalah, human is unique ya. so unik.
Terima kasih Cilala. Thank you, Van. Ini amazing banget sih buat pembicaraan hari ini. Kompetennya itu ya gak cuman kompeten, ya udah gak butuh kompeten. Sekarang lu Kompeten harus- skill ya. Kompeten skill, makanya baca ya di World Economic Forums itu ada top 10 skill you need to have in 2025. ya silahkan keluar kerjaan. Jangan. Gak gitu ya, gak gitu. Kirain pesannya di situ Ntar sih. aku panjang lagi loh nih. Oh, panjang lagi. Enggak. Enggak bercanda. Aduh. Terima kasih Cilala. Besok pokoknya harus datang lagi ke sini. Thank you, Van. Soalnya ini aku belum puas. Ini masih panjang banget Panjang. yang bisa tak ulik dari Cilala. Boleh banget, anytime. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Salam olahraga. Salam olahraga.